hari ini harga sawit di mana-mana rata-rata petani hanya nerima di bawah Rp1.000. Ada yang 700, ada yang 500, ada yang 900 paling tinggi yang saya dengar. Jadi hari ini memang sangat sangat kasihan kita dengan petani sawit, bahwa ketidakseimbangan biaya operasional sama dengan harga itu sudah sangat jauh gitu, dan ini tentu kami selaku petani sawit menjeritlah dengan keadaan ini, bahwa pertama harga sawit dengan angka Rp800 atau Rp700 atau bahkan ada yang 500 saya dengar di petani. Tentu mau kemana kami ini saat ini petani saat ini operasionalnya tinggi, harga pupuk KCL aja sekarang udah 950 sampai 1 juta, NPK Mutiara kalau tidak salah 860 sampai juga 1 juta, tentu berdasarkan jauh dan kondisinya. Dan ini tentu tidak seimbang lagi lah antara pengeluaran petani dengan pendapatan yang didapatkan. Dan dalam konteks ini tentu kami petani kelapa sawit, saya salah satu anggota DPRD, ketua DPC Hanura juga sangat prihatin dengan keadaan ini, dan masyarakat kita di bawah juga sangat merasakan efek dampak daripada penurunan harga sawit ini. Kalaulah kami saat ini membeli pupuk itu, banyak kebun kami yang sudah mulai tidak kuat pupuk lagi, karena harga pupuk juga tidak mengalami penurunan, dan ini tidak seimbang. Bayangkan orang manen satu ton biasanya dapat 2 juta, sekarang hanya dapat 900.000 atau 800.000. Sementara harga pupuk 1 ton kelapa sawit dengan 1 sak pupuk. Ini kan kami harus gimana sekarang petani? Tolonglah bagaimana kita ini minta juga kepada pemerintah daerah untuk turun tangan. Apakah petani ini harus ke siapa lagi mengadu? Tentu ini kebijakannya kebijakan pusat, kebijakan provinsi, dan sangat jauh sekali dari progresnya. Mungkin itulah kondisinya itu. Jadi kalau harapan kita, pertama kita juga minta kepada Disbun Provinsi, karena Disbun Provinsi ini yang menerbitkan harga di per hari ini, harga Disbun itu angkanya 1.860 perak. Ini harga Disbun. Ketika harga 1.860 perak, kenapa di petani sekarang turunnya sampai 800 perak gitu untuk tahun tanam usia 10 tahun. Kemudian kepada siapa ini harga diturunkan? Kalaulah memang 1.800, maka ringnya juga saya rasa tidak terlalu jauh lah. Kalau misalnya dari Disbun 1.800, ya di petani mungkin 1.500, ringnya 300 perak gitu. Tentu ini juga jadi himbauan lah, minta kepada dinas Disbun Provinsi, jangan menerbitkan angka saja, cross check juga ke lapangan. Tengok pabrik. Hari ini ada satu pabrik di wilayah Kabupaten Kuantan sini yang juga menerapkan, atau di provinsi dia juga sudah ada yang menerapkan, bahwa harganya 1.600 perak, tetapi potongannya kepada toke atau kepada itu tuh 25%. Dan ini kan sangat tidak relevan, bahwa mobil satu truk 10 ton, pulang-pulang tinggal 7 ton setengah, hilang 2 ton setengah. Potongan apa ini? Ya udah realkan saja, kalau memang angkanya 1.100 ya realkan saja 1.100, potongannya standarkan. Banyak toke menjerit, dan ini juga miris lah hari ini kita petani sawit ini seolah ada di dalam putaran permainan yang kita tidak tahu siapa yang memainkan ini, yang kita berharap ini segera berakhir. Kalaulah Disbun Provinsi juga turun ke lapangan, ayo dong berikan pernyataan, kenapa ringnya bisa sejauh itu.
berikan konfirmasinya kepada petani sehingga petani paham nih apa masalahnya, apa kondisi sebenarnya dan bagaimana solusinya. Karena kami petani tentu mengharapkan ada langkah nyata daripada Disbun Provinsi yang mengeluarkan harga, kemudian eksekusi harganya berapa. Kalau Disbun mengeluarkan 1.800, di petani ini harusnya berapa, biar kita juga tahu, dan petani ini juga tidak serta-merta mengeluh tanpa alasan. Pupuk mahal apa segala mahal, lalu kepada siapa kami menyampaikan aspirasi ini? Tentu saya selaku anggota DPRD banyak menerima keluhan daripada masyarakat berkaitan dengan harga sawit yang hari ini sampai hari ini masih terpuruk. Masalah sebenarnya kita tidak tahu. Tapi dalam konteks ini saya berharap kepada Disbun Provinsi untuk memberikan penjelasan berkait dengan kenapa harga masih belum stabil, masalahnya di mana, apakah izin ekspornya yang bermasalah, atau kuotanya ekspor yang belum ditentukan, atau ada negara yang tidak mau menerima CPO kita, atau bulking di masing-masing pelabuhan penuh, atau pabrik yang tidak lagi punya penampungan. Nah, ini perlu klarifikasi daripada Disbun menyampaikan hal itu kepada petani biar petani juga tahu penyebab sebenarnya terjadinya penurunan angka yang drastis. Mungkin itu.